Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS kelas 9 Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Sanawiyah. Halaman 59 sampai dengan halaman 62 Kurikulum Merdeka. Halaman ini termasuk ke dalam tema yang pertama, yaitu manusia dan perubahan, dibahas secara lengkap pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 59 pada bagian evaluasi. Petunjuknya adalah jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara mandiri untuk mengukur pemahamanmu terhadap topik pembahasan yang telah kita pelajari di tema ini. Bagian yang A, pilihan ganda. Soal nomor 1. Penyebab dari perubahan sosial yang terkait dengan fenomena globalisasi adalah titik-titik. Pilihannya A, perkembangan jumlah penduduk, B, terjadinya konflik di masyarakat, C, interaksi dengan lingkungan alam, dan D, interaksi dengan kebudayaan masyarakat lain. Maka jawabannya yang terkait dengan fenomena globalisasi adalah yang D, yaitu interaksi dengan kebudayaan masyarakat lain. Soal yang kedua. Seringkali terdapat beberapa kesalahpahaman konsep mengenai proses modernisasi di masyarakat. Salah satunya adalah menganggap jika menjadi modern adalah titik-titik. Pilihannya A, mengikuti pembaruan, B, memiliki sifat open-minded, C, mengikuti gaya hidup Eropa, dan D, memiliki pola pikir yang berkembang. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu mengikuti gaya hidup Eropa. Selanjutnya, bacalah artikel berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Artikelnya adalah Jaga Bali Perkuat Peran Desa Adat. Denpasar Bali, balipos.com. Gubernur Bali Wayan Koster telah menerbitkan peraturan daerah atau Perda nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali. Perda ini bertujuan untuk mengantisipasi dinamika perubahan masyarakat yang bersifat lokal, nasional, dan global yang berdampak pada keberadaan kebudayaan Bali dan pengembangannya. Jadi untuk artikel secara lengkapnya dapat dibaca di buku teks Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 halaman 59 dan halaman 60. Kemudian jawablah pertanyaan nomor 3. Wujud pelestarian budaya yang disoroti dalam wacana pembahasan tersebut adalah titik-titik. Pilihannya A, gagasan, B, artefak, C, desa adat, dan D, karya seni. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu gagasan. Soal nomor 4. Perhatikan kalimat di paragraf pertama berikut. Perda ini bertujuan untuk mengantisipasi dinamika perubahan masyarakat yang bersifat lokal, nasional, dan global yang berdampak pada keberadaan kebudayaan Bali dan pengembangannya. Dampak yang dikhawatirkan dari perubahan masyarakat terhadap kebudayaan Bali tersebut adalah titik-titik. Pilihannya A, menguatnya nilai-nilai modernisasi yang memudahkan kehidupan, B, melemahnya tradisi budaya yang mengatur cara hidup masyarakat, C, meningkatnya peran desa adat untuk menjaga sistem kebudayaan, dan D, menurunnya peran pemerintah dalam mengatur pelestarian budaya. Maka jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu melemahnya tradisi budaya yang mengatur cara hidup masyarakat. Soal yang kelima. Apa contoh perilaku yang bisa kita lakukan dalam keseharian untuk ikut menjaga tradisi kearifan lokal di Nusantara? Pilihannya A, menggunakan pakaian adat saat pergi keluar rumah, B, menuntut gubernur untuk mengeluarkan kebijakan pelestarian budaya, C, membangun desa adat di lingkungan rumah, dan D, menjaga keharmonisan dan menghidupkan semangat gotong royong.
Jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu menjaga keharmonisan dan menghidupkan semangat gotong royong. Selanjutnya pada bagian B, yaitu esai. Soal yang pertama, apa salah satu contoh perubahan sosial yang memengaruhi kehidupanmu sebagai seorang pelajar? Maka alternatif jawabannya adalah kehadiran toko online sehingga orang-orang sekarang berbelanja di internet daripada ke toko. Dampaknya apa? Dampaknya adalah itu mempermudah aktivitas jual beli atau banyaknya yang mempunyai uang elektronik. Jadi ini adalah contoh perubahan sosial yang memengaruhi kehidupan sebagai pelajar. Selanjutnya soal yang kedua. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, sebuah proses yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup. Yang kedua, pembaruan dalam segala bidang kehidupan. Yang ketiga, penghilangan batas negara untuk penyatuan dunia. Yang keempat, bertentangan dengan pewarisan budaya. Yang kelima, dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pernyataan manakah yang merupakan kesamaan antara modernisasi dan globalisasi? Jelaskan alasannya. Maka jawabannya adalah yang dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Alasannya adalah karena perkembangan teknologi berdampak pada modernisasi yang mengakibatkan globalisasi. Soal yang ketiga. Modernisasi telah membawa dampak perubahan yang signifikan bagi perkembangan masyarakat di Indonesia. Apa satu contoh fenomena modernisasi yang sedang berlangsung pada saat ini? Maka alternatif jawabannya adalah perkembangan artificial intelligence atau AI. Yaitu banyaknya pekerjaan manusia yang sudah diambil alih oleh robot. Selanjutnya soal yang keempat, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar, silakan diperhatikan. Berdasarkan gambar tersebut, yang A, apa kesimpulan yang dapat kamu kemukakan? Maka alternatif jawabannya adalah bahwa setiap orang di dunia saat ini saling terhubung satu sama lain melalui jaringan digital atau internet. Kemudian yang B, bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat? Maka alternatif jawabannya adalah dampaknya komunikasi menjadi lebih mudah. Apa yang terjadi di satu negara dapat langsung diketahui oleh penduduk di negara lain. Soal yang kelima. Salah satu pengaruh dari modernisasi dan globalisasi adalah berkembangnya gaya hidup individualistis, di mana setiap anggota masyarakat hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Oleh karenanya, terjadilah fenomena kesenjangan sosial, di mana terdapat anggota masyarakat yang memiliki kekayaan berlebih, sementara terdapat anggota masyarakat lain yang kerap mengalami kesulitan hidup karena serba berkekurangan. Pertanyaannya, apa solusi yang bisa dilakukan untuk menghadapi hal tersebut, mengingat masyarakat kita memiliki kearifan lokal untuk dapat bergotong royong? Maka alternatif jawabannya adalah masyarakat harus bisa berempati satu sama lain dan lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Di samping itu, kita harus mensosialisasikan kembali prinsip gotong royong dan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk untuk bisa saling peduli dan saling membantu satu sama lain. Demikianlah video pembahasan untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 9 halaman 59 sampai dengan 62. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.